Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan perekonomian pada masa demokrasi liberal. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari saya Rendiansah sebagai moderator dan editor. saya Tina Sintiani sebagai ketua dan pemateri. Saya Rizal sebagai pemateri. Saya Airini sebagai pemateri. Saya Yunisara sebagai pemateri. Saya Eva Nurmala sebagai pemateri. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Di zaman modern ini, transaksi sangat mudah dilakukan. Namun, tahukah kalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yuk simak. Sebagai negara baru, Indonesia masih harus banyak belajar agar negaranya semakin kuat dan berkembang. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang, di mana kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yakni Syafruddin Prawira Negara. 2. Gerakan Benteng. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir. 3. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Inhak Tejokro Hardi Surjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. 4. Persetujuan finansial ekonomi Kines. Pada masa pemerintah Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk melindingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede tanggal 7 Januari 1956. 5. Gerakan Asaat. Gerakan ini digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. 6. Rencana Pembangunan 5 tahun RPLT. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek. Kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, baru ini menyusun RPLT. Nasionalisasi perusahaan asing. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi DJKC Bank. Mr. Syafruddin Prawira Negara diangkat menjadi Presiden DJKC Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi DJKC Bank menjadi Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, DJKC Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Nah, itu guys, sekilas tentang perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal.